Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di sini. Rekan trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, rekan trader Amarket dimanapun berada, tidak jemu-jemu saya datang hadir buat rekan trader, membawakan analisa harian buat rekan trader, supaya rekan trader ada sedikit rambu patokan untuk masuk dalam dunia trading. Rekan trader, analisa yang saya berikan ini adalah sebatas sebagai masukan buat rekan trader. Ini saya menganalisanya berdasarkan apa yang saya tahu. Tapi tugas rekan trader adalah menganalisa lagi analisa tersebut supaya bisa menghasilkan analisa yang jos. Ya. Itu yang harus dilakukan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, minggu terakhir pada bulan September, minggu terakhir pada minggu ini, hari terakhir pada minggu ini, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Akan tetapi sebelum kita akan masuk ke analisa harian kita pada hari ini, disertai dengan tema-tema harian, saya akan sedikit masuk dulu ke platform kita melihat apa yang terjadi kemarin. Rekan trader bisa lihat pada hari kemarin sangat luar biasa pergerakan ya rekan trader ya. Sangat luar biasa pergerakan yang terjadi untuk indeks dolar Amerika. Kita tahu indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Ya, saya memperkirakan kemarin melemah sampai 106, rupanya dia turun rekan trader sampai 105. Ya. Untuk euro angka saham dolar seperti yang telah saya prediksikan kemarin dia akan mengalami penguatan sampai 1.05463, tapi rupanya dia naik. Wajar aja karena kemarin berita sangat luar biasa ya, PDB dan lain-lain yang keluar, makanya dia naik sampai menuju ke level seputaran 1.05755. Hari ini dia naik lagi. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat, saya memprediksikan sampai di 1.21, rupanya gila terbang jauh rekan trader. Terbangnya itu tinggi sampai 1.22. Itu luar biasa. Malahan hari ini sampai 1.22352, lebih tinggi lagi. Untuk gold, ya saya memprediksikan gold itu turun 1871, rupanya dia makin turun aja tuan. sorry rekan trader, saya memprediksikan dia turun itu sampai ke 1869, rupanya dia turun rekan trader jauh kali ya, dia turun sampai di level seputaran 1866. Sangat luar biasa dan hari ini kenaikan. Saya pikir hari ini dia balik lagi deh 1878 atau 1880 bisa dicoba untuk dapat lagi ke arah tersebut. Sedangkan untuk USD Jepang kemarin pada prinsipnya dia mengalami pelemahan, stagnan sebenarnya ya. Dan kita lihat kemarin dia sempat turun, walaupun itu dia naik lagi dan ditutup di posisi 149. Hari ini dia agak turun ya. Itu adalah sekilas tentang apa yang terjadi pada hari kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang emas. Nanti saya berusaha supaya dalam edisi-edisi berikutnya jangan cuma tergantung dari dolar atau emas. Dan saya akan berusaha untuk membahas yang lain-lain ya. Minyak telah kita bahas, Bitcoin 1 minggu sekali ada. Minggu depan saya masuk di bulan Oktober. Saya akan mencoba membahas bukan cuma emas aja, gold aja, dolar aja. Kita akan membahas berbagai mata uang supaya rekan trader paham. Oke rekan trader, untuk minggu ini, untuk hari ini saya akan membahas sedikit tema yang sangat luar biasa. Temanya masih terpaku tentang emas. Ya, hari ini saya mengambil tema yang luar biasa adalah emas terfokus pada data fundamental Amerika. Nah, harap diperhatikan rekan trader semuanya. Kenapa saya angkat tema ini? Karena hari ini akan ada data yang dikeluarkan, ya, data inflasi PCE. Nah, kalau kita lihat di platform rekan trader, bagaimana emas ini mengalami pelemahan yang sangat dahsyat ya. Bayangkan rekan trader, emas ini dia turun jauh kali rekan trader ya. Dia mengalami pelemahan. Kalau kita lihat ya, emas ini kemarin kalau secara garis besar kalau kita lihat emas ini turun jauh banget rekan trader, sumpah. Jauh sekali. Dan kalau kita lihat ya, kemarin dia sempat turun menembus 1856, walaupun setelah itu dia agak sedikit koreksi dan dia ditutup di area seputaran 1866 lah ya, seperti kayak gitu. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada emas ini
terus terang apa yang terjadi pada emas pada saat ini, semua itu tidak semua itu terjadi rekan trader karena data-data yang terjadi kemarin. Kalau kita lihat rekan trader di data-data informasi data fundamental yang kemarin kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa kalender ekonomi kemarin sangat mendukung arah pergerakan itu. Walaupun kalau kita lihat kemarin ya rekan trader ya, setelah kita lihat hari Rabu pemesanan bahan tan lama ini yang bikin emas jatuh. Hari Kamis PDB kemarin, PDB 2,1% ya, dia seperti yang telah diprediksikan. Dan klaim pengangguran, kalau kita lihat klaim pengangguran di sini sebesar 204, dia mengalami pelemahan. Sebenarnya ini menandakan bahwa Amerika ini, perekonomian Amerika sedang baik-baik saja. Ya, perekonomian Amerika sedang baik-baik saja rekan trader. Kalau kita lihat angka pengangguran yang menurun menandakan bahwa ekonomi Amerika sedang baik-baik saja. Tapi akibat peningkatan ekonomi Amerika yang bagus, yang ya agak sedikit baik lah ya, membuat inflasi ini semakin tinggi. Dengan adanya inflasi semakin tinggi, oleh karena itu harus ditekan. Dan kalau kita lihat nanti pada hari ini, kita akan lihat hari ini akan ada data yang dikeluarkan adalah indeks harga PCE. Nah, indeks data harga PCE ini adalah salah satu indikator tentang inflasi juga yang akan dikeluarkan pada hari ini. Kita akan lihat rekan trader, hari ini banyak sekali ada berita ya, walaupun ada IHK juga, ada indeks belanja personal PCE juga. Nah, data ini yang memang benar-benar akan menjadi acuan dalam arah pergerakan hari ini. Semua pasar memandang data ini, termasuk gold juga. Dan kalau kita lihat secara teknikal rekan trader, emas pada hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan. Ya rekan trader, kita bisa lihat di sini, emas pada hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan akibat imbas yang terjadi pada dolar Amerika, di mana dolar Amerika dia ya agak sedikit mengalami pelemahan yang signifikan. Setelah kemarin treasurnya berkurang, membuat dolar Amerika turun dari 105 ya, dari 106-an deh, dari 100 berapa nih? Nah, dari 106 dia turun menjadi 105.728 lah ya. 0.728 inilah yang membuat bagaimana dia sangat berpengaruh terhadap arah pergerakan dari gold. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa gold di sini menjelang pembukaan pasar Asia hari ini gold mengalami sedikit penguatan. Hal itu juga tidak bisa dipisahkan karena apa yang terjadi terhadap dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini ya, imbas dari berita ekonomi kemarin ya, membuat dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan, dia membuat gold ini agak sedikit mengalami penguatan. Sampai berapa besarkah penguatan ini akan terjadi rekan trader? Saya berestimasi bahwa penguatan ini akan terjadi minimal sampai ke 1876. Itu menurut analisa saya. Dia akan mencoba naik sampai di sana, ya. Dan kita akan lihat semua ini tergantung dari data yang akan terjadi nanti pada pukul 19.30 malam nanti. Oleh karena itu, apabila data itu sangat memberikan tekanan terhadap dolar Amerika, sudah barang tentu emas akan naik lebih tinggi lagi, minimal dia akan mencapai level seperti yang terjadi pada hari kemarin di seputaran 1876 minimal, atau mungkin dia lebih tinggi lagi. Tapi saya bisa bilang bahwa peluang kenaikan emas pada hari ini agak sedikit besar, dan kenaikan tersebut kita akan lihat dari data fundamental yang dikeluarkan pada hari ini. Oleh karena itu rekan trader tetap standby terus melihat apa yang terjadi, menganalisa terus, baca berita-berita, dan dari situ kita akan bisa menganalisa apa pergerakan yang terjadi berikutnya. Oke rekan trader, demikianlah fokus kita pada hari ini, tema kita pada hari ini, dan seperti biasa kita akan masuk ke analisa teknikal. Rekan trader, kita masuk ke analisa teknikal, dan seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Untuk indeks dolar Amerika saat ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini, barusan indeks dolar Amerika dia mengalami pelemahan yang signifikan ya. Seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi? Kita bisa lihat di sini. Kalau saya lihat di sini untuk indeks dolar Amerika, dia ini melemah
saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dia, kalaupun pelemahan terus masih terjadi, saya berasumsi dia akan turun sampai di 105.425 di sini ya, daerah sini. Setelah itu dia akan menjadi membalikan arah lagi, dan pembalikan arah dia itu menurut saya dia akan coba sampai kembali lagi di level 105.864. Oleh karena itu arah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini menurut analisa saya dia akan bergerak di seputaran 105.425 sampai 105.864. Selanjutnya euro Uncle Sam dolar. Pergerakan dari euro Uncle Sam dolar hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro Uncle Sam dolar sedikit mengalami penguatan yang signifikan rekan trader. Ya, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana euro Uncle Sam dolar mengalami penguatan. Dan kita bisa lihat seberapa besarkah penguatan ini akan terjadi. Kalau saya melihat ya penguatan ini, menurut saya dia akan mencoba naik sampai di level. Saya tidak mau bilang dia sampai di level sini, menurut saya jauh juga ya. Tapi menurut saya level 1.06041 adalah level yang bisa dicapai setelah itu dia balik arah. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kalaupun dia balik arah, nah level 1.05611 adalah nilai yang bisa dicapai. Ini, nah ini arah pergerakannya. Nah, ini dia. Tidak kemungkinan dia bisa naik lagi sampai level tertinggi di 1.06111. Yang harap diperhatikan. Jadi sebenarnya dari sini aja rekan trader bisa lihat kapan rekan trader ambil posisi. Dari sini udah ketahuan ya. Rekan trader bisa lanjut terus ke atas 1.060 atau rekan trader tunggu di area sini. Kalau dia tidak tembus sampai di 1.0611 artinya pembalikan arah. Trader bisa mulai bidik di daerah situ ya. Selanjutnya rekan trader di pound sterling, bagaimanakah arah pound sterling hari ini? Nah, untuk pound sterling rekan trader, saya bisa bilang buat rekan trader semuanya bahwa pound sterling dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa ya. Sekarang dia sedikit naik. Saya bisa bilang bahwa kenaikan dia ini menurut saya paling maksimal. Kita akan lihat ya seberapa besarkah kenaikan maksimal dia. Kalau menurut saya, sabar saya lihat dulu 21 sini. Ah, di sinilah. Ini 21. Sabar. Oke, di sini ya. Menurut saya dia itu akan bergerak dari level sini ya. 1.22606 sampai dia bisa saja mengalami pelemahan balik lagi nanti daerah yang paling terendah di seputaran sini rekan trader. Nah, 1.21989. Oleh karena itu arah pergerakan dari pound sterling menurut analisa saya dia ini akan mencoba bergerak di sini seputaran sini antara 1.21989 sampai 1.22606. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan dari indeks dari pound sterling. Selanjutnya bagaimanakah gold rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama gold. Arah pergerakan gold pada saat ini. Untuk gold hari ini rekan trader dia agak sedikit pergerakan dia hari ini benar-benar sangat tipis walaupun peluang penguatan masih sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa sekarang dia udah menembus level 1869, tapi saya bisa berestimasi bahwa dia ini masih bisa naik lagi rekan trader Pak sampai menuju ke level 1877. Itu menurut analisa saya ya rekan trader ya. Mari kita pasang dulu arah pergerakannya. Nah, ya benar 1800 mungkin 1872 tapi saya lebih berestimasi dia akan sampai di 1877. Itu menurut analisa saya. Dan kalau terjadi pembalikan arah dia akan mencoba balik lagi ke 1862. Oleh karena itu arah pergerakan dari gold hari ini menurut saya dia ini agak sedikit naik lebih tinggi ya. Nah, daerah sini antara 1862.66 sampai level tertingginya di sekitaran 1877.82 ya. Karena kalau di level 1872.87 menurut saya tembus dia masih bisa naik lagi sampai level paling tertinggi itu di seputaran 1877 ya. Kalau 72 bisa lah ya. Untuk USD Yen Jepang sekarang wow, USD Yen Jepang boncos, dia turun baru aja 15 menit yang lalu ya. Untuk USD Yen Jepang pelemahannya dahsyat. Baru 15 menit yang lalu saya pasang ininya kok dia sudah seperti kayak gini ya. Oke, kita akan lihat untuk USD Yen Jepang, kita akan lihat di sini arah pergerakannya.
Kita akan lihat dulu. Nah, udah pasti melemah. Wah, pas sampai level terbawah. Saya pikir level paling terendah juga bisa sampai di level sini rekan trader, 8.731. Nah, setelah itu dia akan terjadi pembalikan arah dan level kembali lagi. Apabila dia kembali lagi, dia akan naik sampai level paling tertinggi kalau menurut saya di seputaran 149.082. Nah, disinilah. Nah, di sini arah pergerakan dia. Itu adalah arah pergerakan dari indeks dari USD yen Jepang. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah tadi analis harian kita. Saya juga sekali lagi sebelum kita berpisah, saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan sungkan-sungkan untuk bersama kami. Ini adalah website resmi Amarket. Silakan mendaftar. Ini adalah Telegram resmi Amarket, Amarket Indonesia. Silakan rekan trader ya. Ini adalah YouTube resmi Amarket. Silakan rekan trader masuk, semuanya ada di deskripsi dan saya berharap rekan trader jangan sungkan-sungkan untuk masuk, terutama untuk channel YouTube kami. Kalau bisa rekan trader, like lah video-video kami supaya video kami ini semakin berkembang dan berkembang terus. Kalau dia berkembang kan saya tambah semangat lagi untuk memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.